Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam doa pagi hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan bagi kehidupan kami. Kami sudah melewati perayaan-perayaan mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan juga Minggu Paskah. Kami sungguh bersyukur karena itu adalah anugerah Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan, kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan Tuhan yang menyelamatkan kami. Namun Bapa, di dalam kehidupan kami, seringkali kami masih menyimpan kepahitan, akar pahit, dan juga iri hati terhadap orang-orang lain. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama belajar akan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang memimpin, menguasai, dan menyertai dan memberkati kami. Sehingga kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri dan dengan Tuhan dan dengan sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang kita akan bersama-sama membacanya dari Injil Lukas pasal 15 ayat 25 hingga 32. Sebuah kisah yang sangat terkenal dan sudah cukup dikenal oleh kita semua, yaitu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Beginilah firman Tuhan. Sementara itu, anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa yang sedang terjadi?"
Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk, karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah menghabiskan harta bapa dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu yang gemuk. Anak lembu yang gemuk itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia ketika kita membaca, merenungkan, menyimpan di dalam hati, serta juga melakukannya di dalam kehidupan hari lepas sehari. Hari ini doa pagi saya beri tema kepahitan dan iri hati. Ketika kita mendengar kata kepahitan atau akar pahit di dalam kehidupan, maka yang terlintas di dalam pikiran kita bahwa akar pahit atau kepahitan itu adalah merupakan keadaan hati yang dalam kesulitan dan kepedihan yang mendalam karena sesuatu hal yang berhubungan dengan orang lain. Kepahitan meliputi kemarahan, kekecewaan, dendam, yang semuanya itu dapat berakibat terganggunya hubungan dengan Tuhan. Sedangkan iri hati merupakan kebencian atau rasa sedih atas keberuntungan orang lain, tidak seperti keinginan yang terjadi untuk dirinya sendiri. Saudara-saudara, kedua hal ini dialami oleh si sulung dalam kisah yang tadi kita bersama-sama baca dalam perumpamaan anak yang hilang ini. Si sulung marah dan kecewa karena ayahnya mengadakan pesta yang sangat meriah untuk adiknya yang telah mengambil hak waris sebelum waktunya. Bahkan hak warisnya ini pun dia gunakan untuk berfoya-foya dan hidup untuk kesenangan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain, keluarganya apalagi. Dan kini si bungsu pulang dalam keadaan yang sangat parah, miskin, hina. Namun ayahnya justru menyambutnya dengan sukacita.
serta dengan sebuah kebahagiaan yang tidak terkira. Itulah sebabnya mengapa sang bapa ini mengadakan pesta yang sangat meriah atas kepulangan si bungsu. Karena sang bapa ini menganggap anaknya yang hilang telah kembali. Yang dianggapnya telah mati, kini hidup kembali. Lalu, mengapa si sulung ini mengalami kepahitan dan iri hati? Di dalam bacaan ini kita jelas melihat bahwa yang pertama, si sulung mengalami kepahitan dan iri hati karena dia kecewa. Kekecewaan ini terjadi ketika ia membandingkan perlakuan ayahnya antara dirinya sebagai anak sulung dan adiknya si bungsu. Dia merasa bahwa ada perlakuan yang tidak adil. Dia merasa adiknya yang telah berbuat seenaknya untuk kesenangan dirinya sendiri. Dan saat sangat terpuruk, dia kembali pulang dan mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa dari bapaknya dengan sebuah pesta yang meriah. Di sisi lain, si sulung ini merasa bahwa dirinya telah bekerja keras. Dia taat, setia, tidak pernah melanggar perintah bapaknya. Namun, dia tidak mendapatkan perlakuan seperti adik bungsunya. Dia merasa kecewa. Yang kedua, ada rasa tidak puas. Rasa tidak puas ini menimbulkan iri hati di dalam dirinya. Apa yang dilakukan si sulung merasa tidak puas, sesungguhnya wajar-wajar saja. Namun di mata ayahnya, ketidakpuasan si sulung itu karena anak sulung itu tidak menyadari berkat-berkat yang dialaminya setiap hari yang menyebabkan dia tidak bersyukur. Dia mengalami berkat setiap hari, namun dia tidak bersyukur. Si sulung tidak menyadarinya bahwa selama ini ia hidup bersama ayahnya dan segala milik ayahnya adalah miliknya juga. Disitulah letak ketidakpuasannya karena dia tidak dapat bersyukur. Yang ketiga, mengapa si sulung mengalami kepahitan? Karena dia merasa dirinya sombong. Dia merasa lebih baik, merasa lebih benar, tetapi juga egois. Sehingga tanpa disadari, dia sudah menunjukkan sikap kesombongan dirinya. Bahkan merasa diri benar dan orang lain salah. Adik bungsunya salah, ayahnya pun salah. Lalu bagaimana kita menghadapi situasi ketika kita merasakan mengalami kepahitan dan iri hati itu ada di dalam diri kita? Bagaimana kita cara mengatasinya? Yang pertama,
buang segala kepahitan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mengingat kasih Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kita diingatkan akan kasih Kristus kepada kita melalui momen kematian dan kebangkitan Kristus yang baru saja kita lewati, yang baru saja kita rayakan dalam perayaan Jumat Agung maupun Paskah. Yang kedua, kita perlu berdamai dengan diri sendiri. Sehingga ketika kita sudah berdamai dengan diri sendiri, kita bisa mengampuni orang lain. Kesulitan untuk mengampuni karena kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Si sulung merasa dirinya benar dan ayah serta adiknya yang salah, sehingga dia sulit untuk bisa mengampuni. Yang ketiga, cara mengatasinya adalah dengan mengucap syukur, dengan bersyukur. Karena ketika kita bisa mengucap syukur di dalam segala hal, itu merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi kepahitan dan iri hati. Dengan mengucap syukur, maka kita menerima keadaan kita, keadaan diri sendiri, tanpa harus membanding-bandingkan dengan kondisi atau keadaan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini jika masih ada tersimpan di hati, di pikiran Bapak, Ibu, dan Saudara mengenai kepahitan dan iri hati, buanglah itu. Jangan diingat-ingat lagi. Yang perlu kita ingat adalah kasih Kristus yang begitu hebat buat hidup kita, yang begitu rela, yang telah rela mati menggantikan dosa saudara dan saya. Bukankah selayaknya kita ini dihukum? Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Seberapa besar dosa kita dan kesalahan kita, selama kita menyadari, menyesali, bertobat dan berbalik kepada Bapa yang ada di sorga, maka kita pun akan memperoleh pengampunan. Seperti yang Yesus katakan melalui perumpamaan ini, kita yang sudah mati hidup kembali, dan yang hilang telah ditemukan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh besar kasih-Mu kepada kami, bahkan ketika kami telah berdosa, ketika kami telah terpuruk di dalam kehidupan
berdosa. Namun ketika kami menyesali, menyadari, dan bertobat berbalik kepada Tuhan, Engkau menyambut kami. Namun di satu sisi yang lain, ada orang-orang yang justru tidak senang karena merasa bahwa dia lebih layak diberkati Tuhan, lebih layak menerima kasih karunia Tuhan daripada orang-orang lain yang hidup dalam dosa, namun di dalam kesadaran dan penyesalan diri mau bertobat berbalik kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan perumpamakan si bungsu dan si sulung. Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk dapat menyadari bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang sepatutnya, selayaknya dihukum. Tapi karena kasih karunia-Mu, karena kemurahan-Mu, Engkau rela menanggung segala dosa kami, bahkan menyelamatkan kami. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa mengucap syukur dan juga mau membuang segala akar pahit, kepahitan, iri hati yang ada di dalam kehidupan kami. Gantikanlah itu dengan sukacita dan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, saat ini kami juga mengingat masih banyak orang-orang yang belum mengenal Engkau. Mereka yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan belas kasihan sehingga mereka yang ada di dalam dosa, mereka mau menyadari bahwa mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, yang patut dihukum. Namun ketika mereka mau menyadari, berbalik, dan bertobat dari segala dosanya, maka Tuhan akan mengampuni mereka dan memberkati mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga segenap kabinet, serta penegak hukum yang ada. Semuanya boleh menjalani tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, dengan kasih yang dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang saat ini masih menderita sakit penyakit. Tuhan tolong mereka. Biarlah mereka boleh mengalami sukacita bersama dengan Tuhan di dalam ketaatan dan kesetiaan iman mereka. Kami berdoa juga untuk persoalan-persoalan hidup yang lain yang dialami oleh banyak orang. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk mendapatkan jalan keluar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berserah akan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami. Kiranya Engkau mendengar doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan
dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sampai di sini persekutuan doa pagi kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk berkarya dan melayani Tuhan. Amin.